Sekalian, hari ini kita akan belajar server baru, yaitu membuat DNS atau Domain Name System. Jadi dengan DNS ini kita bisa menghubungi sebuah server tidak menggunakan IP address-nya, tetapi menggunakan nama domain. Contoh misalnya Google.com itu adalah nama sebuah domain. Saya yakin kalian tidak akan hafal berapa IP server Google. Facebook misalnya, ada yang tahu berapa IP Facebook? Tidak hafal. IP YouTube, IP TikTok, tidak ada yang hafal ya. Kita tetap bisa mengakses menggunakan nama domainnya, misalnya google.com, youtube.com, facebook.com. Padahal semestinya ketika kita menghubungi sebuah server itu harus menggunakan IP. Jadi dengan bantuan DNS ini, nanti DNS server yang akan mengkonversi dari domain ke IP address. Misalkan ya, kita ke browser gitu, ke terminal ya, ke terminal sini. Oh, ini belum share screen ya, belum share screen. Nah, saya share screen dulu. Oke, misalnya kita ping Google, maka sebenarnya IP Google-nya adalah 216.239.38.120. Kita kan tidak hafal. Ping ke YouTube misalnya, oh salah ya, com ya. Nah, itu adalah IP-nya YouTube 172.16. Ya, kalau misalnya tidak percaya begitu ya, apakah benar ini IP-nya YouTube gitu ya, kita copy, kemudian kita masukkan ke browser misalnya begini. Nah, kira-kira nanti apa yang tampil ya, apakah YouTube atau Google atau yang lain? Oh, ini Google ya, IP-nya Google berarti. Oh, benar. Kalau yang ini kita copy 216 di kanan, copy di sini. Kira-kira yang tampil dia Google ya. Karena Google, YouTube itu kan satu perusahaan ya. Jadi satu perusahaan namanya Google itu, Google, YouTube dan terusnya itu. Atau nyoba Facebook ya, misalnya Facebook. Ping Facebook. Ya, IP-nya itu ya 157 ke 5 ya. Ini mestinya
ketika kita mau menghubungi Facebook, kita ketik ini mestinya ya. Bentar, tidak bisa dihubungi. Di blok ya. Jadi kalau saya mengunjungi menggunakan IP-nya, itu sama servernya di blok. Jadi secara umum fungsi DNS itu seperti itu. Jadi dia mengubah dari domain Facebook itu namanya domain ke IP address. Nah sekarang kita akan mencoba gitu ya, membuat DNS lokal menggunakan Debian 12. Kalau misalnya belum punya gambaran bagaimana membuat DNS, kalian bisa searching di Google gitu ya, masukkan keywordnya konfigurasi Debian, konfigurasi DNS di Debian. Ini contohnya misalnya begini ya. Di sana ketika kita menginstal DNS itu kita memerlukan paket namanya Bain 9. Bain ini nama orang ya, Berkeley nama orangnya, Berkeley Internet Name Domain 9 itu versinya. Jadi penemu domain itu seseorang bernama Berkeley, sehingga hasil pemrogramannya itu diberi nama Bain 9. Kita coba install ya. Sebelum menginstal DNS, kita harus tahu dulu IP server kita ya. Jadi misalnya server saya itu IP-nya adalah 5.77 ya. Karena ini akan di setting pertama kali adalah berapa IP server DNS-nya. Setelah itu seperti biasa diketik apt get update ya. Terus apt get upgrade ya. Upgrade. Nah, udah begini, ditunggu sampai selesai. Ini tadi sudah saya lakukan, makanya dia prosesnya cepat ya. Setelah itu apa yang dilakukan? Install paketnya dulu. Paketnya tadi namanya apt-get install Bain 9. Kita bentar. Ada pertanyaan? Dijawab? Yoi. Ini kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ketika membuat domain, ada 3 file yang nanti dikonfigurasi. Jadi kita coba lihat di cd etc begini, kemudian ls, maka harus ada folder bernama Bain ya, mestinya begitu. Jadi hasil instalasi tadi itu menghasilkan folder bernama Bain. Ini foldernya. Jadi kalau sebelum menginstal folder Bain ini kemungkinan tidak ada. Kemudian kita masuk ke cd Bain, enter ls tahu ya fungsinya apa? ls dulu lihat semua ya. Lihat semua file. ls lihat semua file. Jadi konfigurasi DNS itu ada di antara berapa file ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12 file. Tetapi nanti yang kita fungsikan, kita pakai hanya sekitar 3 file. Jadi dari 12 kita pakai hanya 3 ya.
File yang pertama adalah name conf default zone gitu ya. Nah, supaya nanti kalau terjadi kesalahan file itu tidak rusak, maka kita backup dulu filenya. Backupnya menggunakan perintah cp name conf default zone ditambahin asli ya. Artinya ini file yang asli. Oh, tidak mau. cp name conf default zone asli. Oh sorry, salah perintahnya ya. Ini yang di copy, terus nama filenya apa gitu, default zone, ini yang asli ini ya. Nah begitu. Sehingga sekarang kita punya file backup-nya namanya asli. Asli ini tidak kita konfigurasi ya, dijadikan backup. Nah, langkah pertama adalah kita edit file name conf default zone itu menggunakan perintah nano name conf default zones, enter. Nah, itu filenya. Jadi karena dia pemrograman, maka kalian harus hati-hati ketika melakukan konfigurasi file ini. Salah ketik, salah titik koma, salah titik, itu fatal akibatnya. Sehingga harus sama persis ya. Jadi di pemrograman itu yang ada hanya 0 dan 1, true and false ya. Jadi salah satu gitu ya dianggap salah semua, tidak akan jalan. Nah, caranya supaya tidak salah gitu ya. Di sini sudah ada contohnya, yaitu zone bernama localhost. Maka ini kita copy ya. Kita copy begitu. Bisa enggak di copy? Klik kanan. Klik kanan. Oh, copy tidak bisa ya. Berarti di sini tidak bisa di copy. Yang bisa adalah di cut ya. Di cut itu pakai apa? Bawah itu Ctrl K. Hilang ya. Mengembalikan gimana? Ctrl U, kurang satu lagi Ctrl U. Nah, ini kita sudah berhasil mengkopinya. Nah, setelah berhasil di copy, kita edit zone-nya. Misalkan nama domain saya itu imron.net misalnya ya, imron.net. Kemudian tipe master tetap master. Kemudian filenya nanti ada di db, ini diganti nama filenya imron, boleh imron.net, ini juga boleh. Sampai sini ada pertanyaan? Dibiarkan, itu asli bawaannya, jangan diubah. Kita tadi kan tidak mengubah ya, mengcopy. Kan itu ya, dan dengan tulis satunya itu kita ganti apa? Diganti kelompokmu. Nanti ganti .net itu. Mau .net, mau .com, mau apapun terserah ya, itu domain. Ya, itu nama domain ya. Tapi usahakan itu apa ya, ilmiah gitu ya, .com, .net, .org, .co misalnya ya bisa, tapi kan tidak ilmiah itu. Jadi yang ilmiah saja. .org, .gov.id boleh ya. Ya sama supaya mudah. .abc, .cbe, .efg boleh sebenarnya, tetapi usahakan menggunakan aturan yang ada. Yang kedua yang perlu di-copy adalah 127 in adr arpa itu ya. Sama perintahnya, di blok dulu
kontrol K, kontrol U, satu lagi kontrol U. Nah ini ada yang kesalahan ya. Ada yang tahu salahnya di mana? Titik komanya carry ya. Nanti tidak ikut ke copy. Nah, sama dengan yang tadi, yang 127 itu dibiarkan. Yang kita edit yang bawahnya. Dia 127 itu karena IP-nya dia 127.001. Nah, IP saya rencananya adalah 172.16 ya 5.77 kan begini ya. IP saya, IP server saya kan 172.16.5.77. Nah, supaya mudah membuatnya, DNS itu dibaca dari belakang ya. Jadi membacanya 77 5 16 172. Sehingga di sini saya tulis menjadi 5 titik 16 titik 172. 77-nya tidak usah ditulis ya, gitu ya. 5 titik 16 titik 172 in ADDR ARPA. Ini tipe master dibiarkan. Kemudian ini DB nya boleh diganti menjadi 5 titik 16 titik 172. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi itu sebelumnya loh, saya kan tidak pegang mouse, pakai ini loh, kursor ke bawah, ditekan shift ya, ini ya. Contoh ini kan mouse tidak laku di sini ya. Oke, ini, nah itu mouse-nya ditaruh di mouse lagi loh, kursornya ditempatkan di situ ya, terus tekan shift, terus geser ke bawah. Nah nanti dia ngeblok itu, kebablasan ya, dan seterusnya ya. Sudah ya. Kalau sudah disimpan berarti kontrol O disimpan ya. Sorry, ini kalau seperti ini berarti yang disimpan hanya yang diblok ya. Salah. Bloknya dihilangkan dulu. Ctrl T itu cancel ya. Sudah, kita simpan Ctrl O. Nah itu file name to write, itu enter. Kemudian keluar Ctrl X ya. Itu file yang pertama. Masih ada 2 file lagi ya. File yang kedua itu namanya DB lokal dan DB 127 kan ya, tadi namanya 127 dan DB lokal. Nah, ini kita tidak membuatnya, tetapi mengkopinya lagi. Perintahnya TP spasi db.lokal
Ini internetnya entah laptopnya yang mulai lelet ya, ini saya ngecek itu belum keluar. Kemudian kita copy menjadi database kita tadi, file kita tadi db.imron.net ya. Jadi kita mengcopy dari db lokal menjadi db.imron.net. Kita enter. Kemudian yang kedua, mengcopy lagi db.127 menjadi db.5 titik dot berapa? 16 dot 172. Kita enter. Mengcopy sudah, sekarang melakukan konfigurasi. Pakai yang imron.net dulu ya, nano. Perintahnya Jangka baris telah selesai. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Oke, kita enter. Jadi nano db.imron.net, kita enter. Nah, tampilannya seperti itu. Yang kita edit pertama adalah domain localhost. Ini kita ganti menjadi domain kita. Biasanya yang sering hilang itu titiknya ya. Jangan lupa localhost dot ya. Jadi kalau misalnya mau mengganti, ini juga dotnya itu jangan sampai hilang ya. imron.net dot ya. Itu ya. Kemudian rootnya tetap, localhostnya ini yang kita ganti imron.net, localhostnya kita hapus. Nah ya, sampai itu. Kemudian serialnya ini kita naikkan angkanya. Awalnya 2, kita ubah menjadi 3 misalnya. Jadi angkanya harus selalu naik ketika kita melakukan perubahan. Ini sabar ya, internetnya low wallet ini. Saya mau ke angka 2 aja harus muter-muter dulu itu. Tuh, turunnya ke situ. Ini kita naikkan angkanya menjadi 3. Oke, sudah ya. Kemudian bawahnya add in ns, ini kita ubah menjadi
.net dot ya, jangan lupa itu belakangnya ada Ingat dulu. Nah, kemudian in address itu juga diganti menjadi IP server DNS 172.16.5.77. Sudah cukup untuk konfigurasi file di imron.net ya. Jadi yang dikonfigurasi tadi atas ini insoanya, terus serial, terus in NS ya, in NS itu name server, name system ya. Kemudian in address. Kalau sudah kita simpan, Ctrl X. Sudah 2 file ya, kurang 1 file, lalu db dot 5 ya, dot 5 kelima yang ngeling nomor tuh nih tuh. Enter ya. Nah ini filenya hampir sama dengan tadi. Kemudian kita edit lagi di sini. Ini menjadi imron.net dot ya. Nah itu. Kemudian root sama. Serialnya tadi kan sudah 2, ini kita ganti 3 misalnya. Oh berarti ini 4. Kemudian ini diganti menjadi kemudian localhost-nya dihapus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 3 ya, 1, 2, 3. Nah, terus ini sama bawahnya itu IP-nya tadi yang 3 oktet kan sudah kita tulis di awal ya, sehingga kita kurang menuliskan 1 oktet. Mau ke 100. Sudah sampai sini imron.net. Dapur. Sudah ya. Kemudian ke nah ini IP-nya ini diganti tinggal 77 ya. Karena yang 172.16.5.77
itu sudah kita tuliskan di default zone, sehingga yang ini tinggal sisanya ya 77. Kalau sudah kita simpan, Ctrl O, Ctrl X. Setelah itu kita restart. Restart ya. Tulisannya betul itu. Restart. Bentar. Ada dua cara ya untuk restartnya ya. Restart yang ini mungkin sekarang sudah tidak disupport ya, sehingga itu munculnya no such file or directory. Kita coba searching cara restartnya itu bagaimana ya. Bahwa ini ya sama, ini masih cara yang pertama ya, etc ini di saya tinggal start, itu ternyata dia tidak mau ya. Atau bain ya, dia tidak mau. Coba searching di Google cara misalnya gitu ya. Makanya nanti kalau misalnya ada kesulitan ya langsung aja diketik di Google gitu ya. Bain 9. Ya yang 12 ini kan baru ya, kemungkinan yang buat tutorialnya juga belum ada ya. Ya bisa jadi seperti itu. Ini lo pakai sistem CTL, ini cara yang baru ya, restart name key ya. Jadi caranya dicoba pakai ini sistem CTL, sistem restart name key. Enter. Nah dia mau ya. Kalau pakai ini etc init d name restart. Oh sama, berarti pakai name ya. Jadi ada dua cara untuk restartnya. Bisa pakai etc d itu cara yang lama sebenarnya. Kemudian yang versi baru itu pakai sistem CTL itu. Sistem CTL restart name d. Name D-nya itu boleh di tengah, boleh di akhir, boleh itu. Bisa juga sistem CTL name D restart itu juga bisa. Setelah itu kita cek ya, setelah konfigurasi kita cek bagaimana hasil DNS kita tadi. Nah, sebelum dicek kliennya itu harus dikonfigurasi menggunakan DNS yang kita buat ya. Jadi untuk mengkonfigurasinya etc resolve ya, nano etc resolve. Nah kalau seperti itu ya, seperti itu berarti DNS yang dipakai adalah 172.16.71 ya, 118.98.14.10 ya. Ini kita tutupin dulu, tutup di crash, ditutup dulu crash.
Ini di kliennya ya, maksudnya di klien yang akan menggunakan server kita. Terus ditambahi di sini, ditambahi name server, alamatnya tadi 172.16.5.77 gitu. Kurang E ya, name server. Name server, nah gitu, 172.16.5.77. Kita simpan, Ctrl O, Ctrl X. Kemudian mengujinya menggunakan ns lookup gini ya. Pertama kita cek dulu localhost-nya, localhost gini. IP-nya seharusnya dia menemukan kalau localhost itu IP-nya 127.0.0.1 ya. Nah itu kan ketemu IP-nya 127.0.0.1. Sekarang ganti imron.net, enter. Nah itu dia menemukan IP-nya 172.16.77, name servernya imron.net ya. Nah kemudian biasanya yang sulit itu adalah di kebalikannya, ns lookup.127.0.0.1 ini mestinya dia menjawab localhost ya. Nah itu dia menjawab localhost. Sekarang kalau 172.16.5, apakah dia bisa menjawab imron.net? Kalau misalnya tidak, berarti DNS saya tadi masih salah. Ini yang sulit ya. Jadi kalau yang pertama tadi biasanya sukses, tetapi yang jarang sukses itu adalah yang reverse-nya ya, dari IP ke domain. Kita coba enter. Nah ternyata dia berhasil menemukan 127.172.16.577 itu domainnya adalah imron.net. Kalau sudah, kita bisa ping begini imron.net. Nah dia akan replay ya, karena bersamaan dengan localhost ya, sehingga dia menjawab adalah localhost ya. Kalau kemarin saya punya apa itu web server, kita juga bisa melihatnya. Bentar ya, kita demokan sekalian. Web server kita bisa kita panggil menggunakan nama domain ya. Saya coba pakai ini ya, pakai Ubuntu ya. Saya ubah dulu DNS-nya supaya dia DNS-nya ke 77.5.77 ya, gitu caranya. Jadi nanti kalau mau mencoba di klien, jangan lupa DNS-nya harus diubah dulu. Kalau tidak diubah, ya nanti tidak akan ketemu domain yang kita buat. Nah ini kan DNS-nya masih 888 ya, kita ubah dulu di sini. DNS-nya menjadi 172.16.5.77. Kemudian kita klik apply.
Kita buka di browsernya Ubuntu. Di sini kita ketik imron.net begitu, enter, munculnya pati ya seharusnya. Nah ini contoh ini salah ya, jadi dia belum menggunakan DNS yang kita buat. Kemungkinan DNS yang kita belum dipakai ya. Saya exit dulu ya, exit. Sekarang ke pakai teli ya, sudo. Bentar. Nah ini sekarang di Ubuntu ya. Coba kita cek nano etc resolve ya. Ternyata dia name servernya itu masih 127.00.53. Kita coba tutup dulu, tutup. Kita ganti name server 172.16.5.77. Kita simpan, kita keluar, kita coba ping ke imron.net. Ternyata tidak terhubung. Kenapa tidak terhubung? Saya lupa bahwa IP-nya ini beda network ya. Ini IP saya berapa? 10 ya, padahal DNS saya tadi 172 ya. Karena server saya ada di ruang sebelah. Tapi nanti kalau kalian, ini kan satu network ya, sama-sama 10-nya, kemungkinan bisa ya. Kemungkinan besar bisa, karena satu network. 100% bisa itu, karena dia satu network. Oke, itu untuk materi DNS. Silahkan yang sudah web server dicoba untuk membuat domain name server ya. Saya upload